99, balik lagi sama gue Junadi 99. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah adanya COVID-19 kita baru bisa konten lagi ya. Kali ini gue ditemani sama Mr. Adam yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa ikut gua ke Pandeglang, Banten untuk wisata ke pemandian Batu Pulaan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Ikuti terus perjalanan gua untuk masuk ke dalam. Baik Pak Abi. Assalamualaikum, maksudnya kita satu orang 10 di sini, di dalam udah nggak ada pintu. Kita udah sampai ke lokasi pemandian. Ya di sini lumayan ramai banget, soalnya memang kebetulan masih banyak pengunjung ya. Ini lokasi pemandian buat laki-laki. Kalau untuk tempat tawasul ada di sebelah sana. Kita lihat-lihat dulu sebelah sana. Nanti baru kita mandi. Tuh, tempatnya enak banget ya. Kalau di sini biasa dipakai buat tawasulan yang di sebelah sana. Nah, kalau untuk pemandian perempuan di sini ada WC juga, ada tempat duduk buat istirahat juga. Ini selain dijadikan tempat ya, juga dijadikan tempat wisata, terutama untuk wisata religi di daerah Pandeglang, Banten ya. Saat ini saya sudah sampai ke lokasi pemandian ya. Pemandian Batu Pulaannya ada di sana. Lihat tuh. Nanti kita akan melakukan mandi dan melakukan tawaf di dalam air untuk mengelilingi batu tersebut. Karena menurut mitos di sini, barang siapa yang melakukan tawaf atau mengelilingi Batu Pulaan sebanyak 7 kali, maka orang tersebut akan sampai ke Mekah untuk naik haji. Tapi segala sesuatu atas kehendak Allah. Semoga kedatangan saya ke sini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata kita bukan mempercayai atas mitos yang ada, akan tetapi kita datang ke sini hanya bertujuan untuk berwisata. Kayaknya banyak orang melakukan tawaf di sini dengan harapan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya salah satu yang memang beliau sebagai juru kunci ya, bisa dikatakan, atau sesepuh di sini. Kita tanya-tanya langsung tentang mitos atau misteri batu ini. Boleh kenalkan namanya siapa? Nama saya Tubagus Muhammad Saifullah juga Jabareksa. Saya asli keturunan saya Sultan Muhammad Syurudin, mungkin bisa dibilang yang ketujuh. Alhamdulillah. Sebenarnya batu yang harus kita kelilingi untuk melakukan tawaf itu yang sebelah mana? Batunya sih yang pojok itu, yang pojok sana ya? Di sana kan ada bacaan tuh yang dirang pakai sampo dan sabun. Itu bawahnya itu batunya. Oh, di situ. Berarti yang kita harus keliling ketika kita melakukan mandi memang harus keliling di situ. Yang itu. Alhamdulillah tuh pada kesempatan kali ini sangat-sangat beruntung lah untuk saya bisa ketemu beliau. Memang mau menyegangkan waktu untuk wawancara. Sedikit sejarah tentang batu ini. Sejarah tentang Batu Quran. Kita santai aja ya. Saling santai aja. Jadi gini. Pada abad 1651 Masehi, Syekh Sultan Maulana Manshuruddin itu pergi hajinya dengan khorikul adat, jadi sulaya perbuatan manusia. Beliau hanya berucap Bismillahirrahmanirrahim, langsung nyampe ke Mekah. Setelah beliau beres itu pergi hajinya atau tawafnya di Mekah, beliau itu dapat titah atau hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, suruh merobos dasar bumi, gitu kan, melewati sumur air Zam-Zam Mekah.
timbul pertama kali itu dinamakan Sumur Domas. Kenapa bisa disebut Sumur Domas gitu kan? Karena ketika beliau timbul ke alam dunia dan sampai 7 kali beliau terobos dasar bumi lagi, beliau itu diikuti dengan sebuah bongkahan batu yang sangat besar gitu kan. Ketika pas 7 kalinya beliau itu muncul, beliau baru bertanya kepada benda itu gitu. Benda apa kamu dan bangsa apa kamu? Saya adalah bangsa emas. Kalau seandainya saya muncul ke alam dunia, saya mungkin yang paling mahal harganya gitu kan. Karena tujuan Syekh Maulana Masyuruddin itu untuk mensiarkan agama Islam, bukan mencari harta benda. Makanya si bongkahan batu emas itu yang kecil sih, cuman sebesar pintu itu tuh Buset, kecil. masnya di stop sama beliau, Hopper Domas, jangan ikuti saya. Nah, makanya dinamakan, ada di sana di puncak Gunung Karang yang dinamakan Sumur Domas sama Sumur 7. Jadi Sumur 7 itu dari satu sumur, kedua, ketiga sampai ke 7 nggak berderet. Jadi ada jarak-jaraknya. Dari Ya. sumur 1 sampai kedua itu antara 100, 200, ada yang setengah kilo juga. Tapi lokasi masih di Pandeglang ya? Lokasinya masih di Paneglang. Di puncak Gunung Karang di sini. Oh, Bisa yang- kelihatan gunungnya juga. Oh iya, yang di atas ya. Nah udah itu robos lagi di dasar bumi, Syekh Sultan Muhammad Masyuruddin timbul di sini. Di kubah yang di pertama tuh. Dulunya nggak ada, cuman Iya. kita kubah buat melestarikan lah gitu kan. Ketika beliau timbul ke alam dunia, beliau itu diikuti dengan mata air yang sangat besar gitu kan. Pecah di pemandian laki-laki sama perempuan. Salah satu lubang air tersebut itu harus ditutup oleh Syekh Sultan Masyuruddin dengan benda apa aja yang ada di sekitar sini. Airnya itu bukan surut, malah meluap makin besar. Konon kalau seandainya lubang air tersebut nggak ditutup oleh Syekh Sultan Masyuruddin, mungkin Garut nggak ada. Iya. Karena sebagian pulau Jawa itu karam jadi lautan. Jadi cuma sisa Jawa Timur doang tuh menurut sejarah. Nah udah itu Syekh Sultan Masyuruddin sholat 2 rakaat, munajat sama Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran gitu kan, yang beliau bawa dari Mekah, suruh ditutupkan ke lubang air tersebut. Kun kata Allah, fayakun kata Nabi Muhammad, jangankan Al-Quran jadi batu, manusia pun bisa jadi gerak. Allah walam bisawam, Al-Quran itu diambil, diganti jadi batu. Allah walam bisawam, Al-Quran itu rubah jadi batu. Makanya sampai sekarang disebut batu Quran. Kayak gitu. Kita akan melakukan tawaf dan mandi di Batu Baan ya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan tawaf atau mandi di sini senantiasa mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saksikan langsung aja proses mengelilingi batu tersebut. Damang sedayana doakan kami mandi, semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yuk, saksikan kita mandi. Kali video Pak. Kami. Dan udah sampai anggo ngelilingi mah iya. Udah.
Alhamdulillah kita baru aja selesai mandi. Sini. Gimana rasanya Pak di bawah? Alhamdulillah mantap, gue nyoy. Padahal posisi Pandeglang tuh memang cuacanya panas banget, tapi begitu kita masuk ke tempat ini adem, sangat adem. Bahkan titik-titik masuk di dalam air itu udah kayak air es ya, dingin ya, sejuk, dinginnya nyampe ke tulang. Mudah-mudahan dengan kita melakukan mandi di sini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk perjalanan Pandeglang, Batu Quran, Banten saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar untuk perjalanan berikutnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Kesini lah pokoknya. Nah gitu ya. Ya udah, paling saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.